Halo John, datang mana karaku, neng Peringgitan Channel. Oke. Halo. Kita ketemu lagi di Peringgitan Channel dan kali ini kita mau membahas tentang renovasi fasad rumah. Jadi fasad rumah ini akan saya rubah dan aku sulap jadi jauh lebih keren. Kalian masih ingat rumah ini? Ini adalah rumah yang benar-benar pertama kali naik di channel ini. Jadi naik channel itu benar-benar naik karena renovasi rumah ini, dan saya dipercaya untuk beberapa orang merenov rumah mereka itu juga karena rumah ini. Dan saya berterima kasih untuk semuanya yang udah percaya dengan jasa Rumah Peringgitan. Alhamdulillah kita udah lumayan banyak membantu untuk teman-teman renov. Untuk kalian yang masih pengen, kalian bisa kontak, nanti nomornya di kolom deskripsi John ada. Itu ada nomor admin dan nomor saya. Kalian chat admin aja biar lebih cepat, karena kalau ke saya mungkin kadang akan agak lama. Kemarin aku lihat di komentar itu ada yang nggak dibales loh. Ya maaf ya John ya, karena mungkin ketumpuk, jadi mungkin kalau ke admin akan jauh lebih cepat. Oke, nah, kita kembali ke rumah ini, rumah yang akan kita bahas. Jadi ini adalah rumah teman saya yang di arah Ponorogo. Kita sekarang di arah Ponorogo juga lagi mengerjakan di Okas Mansion, apa ya Okas Mansion ya John? Pokoknya Okas John, yang Tambak Bayan Ngalor Bareng Ulon. Itu kita juga hanya merubah di area depan, jadi bikin area taman, kanopi, sama kayak ini pun ya kanopi aja kita nggak bikin. Untuk area pagar kita memanfaatkan yang sudah ada juga. Jadi rumahnya tampaknya di awal itu seperti ini kan, kalau kalian lihat. Oke, tapi sebelum kita lebih lanjut untuk membahas rumah ini, nanti total biayanya juga akan saya spill untuk di renov ini langsung di video ini. Jadi kalian tungguin aja, jangan di skip. Kok tekok ya apa-apa sih. Dan mohon maaf untuk beberapa orang yang mungkin nggak ngerti bahasa Jawa. Ya sepurane Pak, terakhir wong Jawa mesti enaknya campuran Jawa niki. Oke, tapi kita iklan dulu. Nanti kita lanjut setelah iklan. Oke, jadi di sini adalah wujud rumah yang kita renov. Jadi yang kita renov ini adalah rumah yang di area perumahan Grand Lawu. Untuk rumah ini 70% itu area depan itu adalah memakai pagar besi John. Jadi pagar besinya itu ada pagar besi geser, serta untuk area samping itu ada pagar besi yang berbentuk pintu. Tapi di selah-selahnya itu ada area ini batu alam yang menyekat di dua sisinya. Jadi untuk area masuk itu benar-benar memakan tempat sangat luas. Serta belum ada juga area pagar matinya itu John. Jadi pagar matinya itu yang bikin area depan ini benar-benar nggak efisien untuk segala masuk ataupun memanfaatkan lokasi yang di area depan. Karena boleh dikata atau boleh dibilang untuk rumah ini lumayan lebar, cuman nggak begitu luas John. Jadi termasuk rumah kompak minimalis. Untuk area rumah ini terdiri dari ini carport, serta untuk area motor. Sampingnya ini di area depan itu harus digunakan untuk area laundry, karena di area dalam itu benar-benar sudah dimanfaatkan untuk ruang keluarga, kamar, dapur. Untuk area laundry itu harus berada di area depan. Ketika area depan itu pemanfaatannya kurang bagus, sudah pasti untuk area samping itu akan sulit dimaksimalkan, karena akan kelihatan ketika tamu masuk di area depan menuju ke ruang tamu John. Jadi di sini tugas saya, jasa Rumah Peringgitan, itu membuat rumah ini jauh lebih bagus, jauh lebih kompak dan lebih efisien untuk area masuk, serta
memanfaatkan area depan itu benar-benar semaksimal mungkin John. Jadi bisa untuk area parkir mobil, untuk masuk motor juga bisa, serta untuk area samping itu bisa digunakan untuk laundry room. Jadi rumah ini akan saya rubah untuk area kanopinya serta area dalamnya itu jadi jauh lebih bagus. Oke, untuk pertama kita akan membongkar area pagar besi. Jadi area pagar besi ini kita lepas semua. Jadi mulai dari pagar sliding sampai pagar yang buka pintu sampai yang mati itu kita buka semua John. Jadi kita bongkar, serta untuk pagar matinya yang batu alam itu juga kita bongkar karena akan kita rubah memakai roster serta kombinasi pagar yang bisa dibilang ini adalah pagarnya OT, karena ini kita meniru salah satu kafe yang baru berdiri di area Ponorogo yaitu OT. Itu bentuknya bagus John, tapi kita ambil sedikit aja untuk area pagar sini. Jadi awalnya itu ya benar-benar cuma pagar biasa dipakai hebel, kita pakai hebel, serta untuk kotak-kotaknya itu kita buat timbul 3 layer. Jadi untuk layer pertama itu layer dasar, ada layer kedua yang bisa dibilang tebelnya 1,5 cm, dan ada layer ketiga yang kita kasih tebelnya kurang lebih sekitar 2,5 cm John. Jadi saya bilang ada 3 layer karena untuk ketebalannya masing-masing itu berbeda John. Jadi untuk area pagar ini itu hasilnya juga sangat bagus. Serta untuk di area sampingnya itu saya kasih roster John, itu setinggi 3 meter sampai area atap, sampai area PVC, area kanopi John. Jadi untuk area kanopinya ini itu bawahnya akan saya kasih plafon PVC. Jadi untuk rangkanya juga kita buat ulang. Untuk rangka plafonnya itu saya kasih rangka holo 2x4 yang biasanya juga dipakai yang dibuat PVC. Saya terapkan untuk di area kanopi ini John. Tapi untuk area depannya itu juga ada penambahan ini talang. Jadi untuk area talang di area depan ini benar-benar juga sangat terlihat sangat kokoh, sangat bagus karena ada les plang, bukan les plang sih, itu besi sih, itu besi yang kita tumpuk-tumpuk jadinya seperti les plang, dan itu sangat minimalis, bagus, dan itu terlihat mahal John. Ya lah. Untuk PVC-nya kita juga kasih warna yang putih, motifnya kayu. Karena untuk pemilik rumah ini kurang suka dengan motif kayu John. Jadi saya atau teman saya ini memilih dan memutuskan untuk mengambil ini yang PVC putih yang motif kayu. Jadi areanya full untuk area samping, area carport, serta untuk area teras. Tapi untuk area laundry room itu enggak semuanya full. Karena untuk sebagian itu saya kasih kanopi bening John, supaya ketika kita jemur pakaian itu bisa langsung kena sinar matahari. Tetapi ketika hujan itu nggak akan tampias John, jadi aman. Oke, ngomong-ngomong masalah pagar ya, pagar yang tadinya itu seperti tadi kalian udah lihat, itu jadinya seperti ini. Wow, keren kan John? Sangat keren, sangat bagus, dan ini kerangkanya sama dengan area yang lama, tapi saya tinggiin John. Kenapa? Karena area sliding itu kalau nggak ditinggiin itu akan terlalu pendek, karena untuk pagar awalnya ini tingginya cuman sekitar 160 John, jadi 160. Ini saya buat jadi 2 meter. Sekitar 2 meteran lah John, 2 meter, dan saya kasih frame di untuk tepinya. Jadi tepinya itu tak kasih frame, dalamnya itu tak tempelin les plang John, dan framenya itu tak tambahin, nggak pakai frame yang lama, sekalian buat ninggiin itu. Jadi pintu yang pagar besi yang seperti pintu yang awalnya itu kita sambung di area pagar yang sliding ini, jadinya dibuat geser yang sebelah kiri. Jadi ketika kita mau masuk motor aja kita nggak perlu buka gerbang panjang, jadi kita cukup buka gerbang yang pendek, jadi seperti itu.
seperti saat saya ini keluar ini, nah gitu. Jadi seperti itu akan sangat mempermudah ketika kita bisa memanfaatkan area depan rumah itu jadi jauh lebih efisien. Makanya saya bilang tadi, ketika untuk penempatan pagar itu tidak pas, kalian akan rugi. Jadi untuk efektivitasnya itu sangat kurang, John. Ketika pagernya itu benar-benar udah jadinya akan jauh lebih efisien. Ketika framenya itu juga pagernya itu tak buat besar kecil, John, untuk area lesplangnya. Jadi ada lesplang yang berukuran 10 cm, ada juga lesplang yang berukuran 20 cm, dan itu jadinya ngeblend jadi satu. Kurang lebih ini tingginya 2 meter, John, dan bukanya itu bagus ya, John, keren. Untuk pagar outingnya, ketika malam hari kesorot lampu udah tak kasih kamprot, itu juga sangat bagus, setara dengan area pagar. Jadi rumah ini untuk sirkulasi udaranya pun masih sangat bagus, karena area depan tuh masih sisa banyak sampai ke area plafon PVC nya, John. Jadi untuk udara itu dan cahaya itu masih masuk banyak. Cuman ini kemarin sempat untuk yang punya rumah sih, menurutnya ketinggian, dan takutnya untuk tetangganya itu kok kayak orang gelem nonggo ngono, istilahnya wong Jawa ngono lah, Jan. Jadi kayak terlalu tertutup, tapi menurut saya enggak sih. Ini sudah cukup bagus. Mungkin ketika pagar kecil itu kita buka, itu akan membuat kesannya kita juga enggak tertutup banget. Tapi di area perumahan, di area program memang masih, menurut saya masih bagus untuk ininya, toleransinya itu masih lumayan bagus. Dan untuk area pagar roster kita juga kasih kamprot, John, untuk area tengah, serta untuk pinggirnya saya kasih LED juga supaya untuk area malam itu terlihat sangat bagus. Serta di depannya roster itu masih ada area pot yang akan membantu apa, John? Paru-paru dunia. Lah, lebay. Tapi yo memang kita harus ini seenggak-enggaknya punya sedikit lah untuk area taman di rumah ini. Jadi untuk area samping, di area sampingnya rumah yang di belakang, kita masuk ke area laundry. Untuk pengerjaan rumah ini itu benar-benar sampai di area samping rumah itu yang awalnya juga spandek, John, dan terus diganti dengan area tembok hebel, serta langsung habis itu saya kamprot juga. Jadi untuk area kamprotnya itu lumayan banyak, John, di sini. Untuk dari segi kebuatan, Omah Pringkitan insya Allah sudah jaminan akan sangat bagus, juga kuat. Dan untuk tampaknya rumah ini benar-benar sangat berubah, kan, sangat keren. Untuk efisiensi ruangan juga sangat bagus. Kalau kita bicara tentang area dalam, jadi area dalam ini yang juga berubah itu ada di area kanopi, John. Jadi area kanopi yang tadi saya bilang itu saya buatkan rangka lagi untuk area plafon PVC nya dibuat putih full untuk area dalam, untuk area karpet serta depan teras. Nah, untuk area sekat yang sekat ke teras ke area laundry itu dulunya juga adalah pagar besi, dan sekarang tak kasih tembok yang membentang sampai lumayan tinggi, itu juga tak kasih kamprot, serta nggak lupa itu tak kasih ini, lampu. Jadi supaya area ini bisa ke expose jauh lebih bagus dari awalnya yang cuman besi, John. Dan kita kalau bilang ke sampingnya, ini ada kisi-kisi kayu yang dibuat kamuflase. Jadi dibuat kamuflase itu untuk masuk ke area laundry, John. Jadi ketika masuk ke area laundry itu harus ada kisi-kisinya itu, katanya si pemilik rumah, makanya tak buatkan. Dan untuk relnya itu saya lumayan agak bingung awalnya, John, karena untuk tingginya itu sebenarnya 2,90 meter, sama dengan ini kisi-kisi kayu kan juga sama, ini tinggal ngasih gantungan gitu kan jadi, John. Cuman karena di sini kalau saya kasih gantungan otomatis kan akan ada besi yang ke samping yang nggak bisa tertutup apapun, jadinya akan terlihat kayak apa ya, ngelewer lah, John. Jadi kurang bagus menurut saya. Jadi akhirnya saya buat slidingnya itu saya potong
serta tak lewatkan di ini di bawah untuk mendelikkan itu apa? menyembunyikan rel yang di atas. Jadinya saya jatuhnya pakai rel yang di bawah, serta untuk pengaitnya itu sama dengan rel shielding yang pada umumnya biasa saya pakai. Jadi otomatis untuk area sampingnya itu juga nggak kelihatan. Di sela-selanya itu juga tak kasih kabinet HPL yang dimana itu bisa dibuat untuk area setrika John, karena juga sudah ada ini saklarnya, serta untuk area atasnya itu tak kasih kabinet-kabinet juga. Tidak lupa di area bawah juga ada untuk kabinetnya serta selorokan yang bisa dibuat ngisi opel lah. Untuk yang lubang itu mungkin bisa ditaruh keranjang, serta untuk area pakaian yang kotor bisa disimpan situ, karena untuk area mesin cucinya itu diproyeksikan itu di sampingnya John. Jadi udah tak siapin juga untuk saklar, untuk keran plus untuk area cop-copannya John, untuk area kan. Serta nggak lupa ini untuk renov ini juga ada ininya untuk jemuran. Jadi yang tadi saya bilang untuk area samping di area laundry ini ada area bening yang juga ininya itu sangat bagus karena harganya mahal John, 500.000 kalau salah itu. Wow, mintae luar biasa ini. Dan tak kasih jemuran gantung yang di atas. Jadi aku set pisan, itu relnya juga aku set, itu bagus, barangnya bagus karena itu punya dua cantolan, tapi cantolan yang satunya itu juga bisa dikasih ekstra. Jadi untuk ekstra cantolan pun masih sangat bisa, jadi bagus. Dan ini kurang lebih untuk biayanya sekitar 1,5 juta kemarin kalau nggak salah, ya nggak salah sih. Itu plus pemasangannya, tambahan besi di atas itu juga sudah termasuk John, sangat murah. Dan untuk area samping yang tadi saya bilang penambahannya itu juga nggak kelihatan karena udah tak kamprot, tak kamuflase dengan area bawah, yang bawahnya sebenarnya ada kayak les-lesnya itu, cuman nggak tak perlihatkan, tak tutup, terus tak timpal lagi dengan area kamprot. Jadi untuk area laundry ini benar-benar clean, benar-benar bersih. Untuk area ini carport saya lantai nggak bikin, tapi untuk area ini tadi untuk cagak yang di awalnya itu cuman tak tempel pakai semen John. Jadi memang lumayan ini agak ngirit karena memang diminimkan untuk biayanya John. Untuk area ini pagernya yang cagak yang di tengah itu aku ganti dengan yang di atas supaya jauh lebih rapi John. Oke, kita bongkar omah. Jadi kita bongkar biayanya omahnya. Itu untuk material bangun kita menghabiskan kurang lebih 4 jutaan. Jadi mulai dari hebel, pasir, besi dan lain sebagainya. Serta untuk triplek, usuk, rem itu kalian jangan sepelekan. Untuk semua itu lumayan banyak kalau kalian tiap anu itu pindah. Kalau kalian mau memulai renov, jadi benar-benar untuk hal-hal sepele itu, tapi menghabiskan lumayan banyak. Untuk material cat kita menghabiskan 1.600.000-an, tapi ini dibantu dengan yang punya rumah. Ini belum semuanya, ada beberapa mungkin sekitar 2 jutaan, totalnya jadi 2 jutaan mungkin John, atau enggak 2,5 lah kurang lebih. Itu kalau ditambahkan dengan biaya yang dikeluarkan yang punya rumah sendiri. Untuk material listrik kita menghabiskan 714.000 untuk kabel serta perlampu-lampuannya. Untuk area kanopi plus tenaganya, ini bahan plus tenaga itu menghabiskan kurang lebih 3.300.000 untuk talang depan serta merubah yang cagak-cagak tadi supaya kekuatan di area kanopi ini masih sangat bagus. Serta untuk plafon PVC yang harusnya habis kurang lebih sekitar 5 juta, itu murah-murahnya itu cuma habis 3.300.000 John, dengan luas 33 meter. Coba kalikan kurang lebih 180 lah, itu totalnya bisa sampai 5 juta John. Untuk area pagar kita menghabiskan sekitar 3.400.000. Jadi area pagarnya itu nggak banyak menghabiskan material, cuman untuk pekerjaannya plus material yang baru serta catnya itu kita kasih yang bagus. Catnya itu punya Nippon John, dan untuk pengerjaannya
sebenarnya kalau bisa dibilang buat baru atau ini lumayan agak nggak jauh beda sih, mending buat baru sih, karena ketika kita membaguskan barang lama itu kita harus bongkar terus ribet lah John pokoknya. Jadi renovasi itu jangan pikir kalian tuh cuman bangun ngono karo bangun dari awal kok mau mahalan renovasi, ya enggak gitu juga, keles ya. Kan kita bongkar, kita buang materialnya, terus kita bangun lagi, itu juga malah ekstra 2 kali John. Jadi benar-benar kalian jangan sepelekan untuk renovasi. Oke, untuk area HPL kita menghabiskan kurang lebih 2,5, serta untuk jemuran tadi udah saya bilang 1,5. Untuk operasional transport, jadi untuk membuang material, terus saya sendiri, terus temen yang bantu ngurusin itu kurang lebih habis cuman sekitar ini cuman minta 1,9 John, nggak ada 2 juta. Dan upah tenaga plus listrik itu kurang lebih menghabiskan 3.300.000 John. Cuman memel lagi tukangnya yoan jaluk imboh, yes. Ya sepertilah John. Hai. Upah tenaga cat kurang lebih 1.200.000-an, 1.500.000 John. Untuk pintu sliding kayu ini menghabiskan kurang lebih 3.400.000. Jadi untuk total biayanya ini menghabiskan 30.705.500 rupiah Mas John. Seperti ini untuk renovasi rumah yang menjadi seperti ini John. Gimana menurut kalian, worth it atau enggak? Kalian komen di bawah dan siapkan diri kalian yang mau renov di area Ponorogo. Alhamdulillah untuk saat ini area Ponorogo sudah mulai banyak yang percaya dengan jasa Rumah Pringgitan. Semoga terus berlanjut dan kita bisa saling membantu. Monggo yang mau renov di area Ponorogo, kalian bisa chat admin di bawah. Untuk total biayanya, untuk pembayaran ini juga di Tempo John. Jadi kalau kalian lihat di tabelnya, itu pembayarannya tuh enggak sekaligus langsung John. Jadi untuk di awal 3 juta, 3 juta, 4 juta, 6 juta, dan total pembayaran terakhir itu 16 juta, serta kekurangan bayarnya 14 juta itu setelah semuanya selesai, setelah semuanya sudah dicek, sudah bagus, sudah benar, sudah sesuai dengan keinginan, monggo dilunasin. Enak loh John. Terima kasih matur suwun, segini aja untuk video yang membahas tentang perubahan tampilan fasad rumah ini. Dan monggo untuk kalian komen aja di bawah. Kalian jangan lupa juga tonton yang renov saya yang di area Solo, itu bagus, untuk viewnya juga udah mulai bagus dari kemarin. Untuk total biayanya nanti akan saya buatkan video sendiri, jadi tungguin aja. Subscribe kalau kalian mau like ora ya sak sirmu, like subscribe ya sak sirmu lah John. Yang penting gue komen nih yang komen aja, komen tanya atau apa, monggo tanya di bawah. Sebisa mungkin saya akan jawab. Untuk kalian yang mau renov, kalian bisa chat admin, nomornya di kolom deskripsi John ya. Oke? Terima kasih matur suwun. See you. Assalamualaikum. See you John. Matur suwun.